Episode 80, Persahabatan. Ling Yan berbalik untuk melihat Fei Hung, berharap dia akan mengkonfirmasi apa yang dia dengar. Fei Hung mengangguk. Ketika kalian mencapai tingkat kekuatan tertentu, seseorang dapat melakukan banyak hal, seperti terbang melintasi langit. Fei Hung tidak banyak menjelaskan, karena itu perlu membahas tentang kultivasi kepada mereka. Xintian dan Ling Yan sangat gembira mengetahui bahwa manusia benar bisa terbang melintasi langit. Saudara Hung, bukankah kau menggunakan pedang untuk terbang? Tapi karena aku menemukanmu sebelumnya, aku tidak pernah melihat pedang di dekatmu. Ling Yan sangat ingat bahwa dia belum pernah melihat pedang yang dipegang Fei Hung sejak mereka tinggal serumah. Fei Hung hanya tersenyum ambigu dan berkata, "Itu rahasia. Jika dia harus memberitahu mereka tentang pedangnya, dia harus berbicara tentang cincin spesialnya." Ling Yan mengerti bahwa ada sesuatu yang Fei Hung tidak ingin bicarakan atau jelaskan, jadi dia mengerti dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Xintian juga berharap untuk melihat pedang Fei Hung dan memintanya untuk terbang. Dia ingin melihatnya dengan matanya sendiri. Xintian tidak tahu apakah pedang itu yang memungkinkan seseorang untuk terbang juga. Jadi dia ingin bertanya pada Fei Hung, tetapi melihat ekspresi dan jawaban yang dia berikan kepada Ling Yan, dia juga mengerti bahwa Fei Hung tidak ingin membicarakannya. Fei Hung melihat wajah penasaran mereka dan kemudian berkata, "Mungkin nanti aku akan menjelaskan banyak hal kepada kalian, tapi tidak sekarang." Keduanya mengangguk. Ada apa yang dikatakan Fei Hung? Apakah kau mendengar desas-desus tentang Wang Ying yang telah beredar di setiap sudut kota Tianyun sejak kemarin? Xintian mengingat sesuatu dan memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan. Di kediaman klan Xin. Apakah kau benar-benar sembuh, Bibi Zi? Suara gemetar terdengar di ruangan itu. Xinzi tersenyum hangat. Tentu saja, Shi-er. Ini adalah keajaiban dari surga, karena mengirim seorang penyelamat dan menyembuhkan aku. Ling Shi tidak bisa mempercayai matanya ketika dia melihat kondisi Xinzi saat ini. Dia tahu tentang keadaannya sebelumnya dan tahu bahwa dia sakit parah. Tetapi sekarang, ketika Xin Wanying memberitahu dia bahwa ibunya telah sembuh, dia senang dan tidak percaya bahwa ada perubahan cepat seperti itu. Xin Wanying berada di sisi Ling Shi. Dia juga agak tidak percaya bahwa ibunya akan dapat bertahan dan sembuh. Wah, ini berita bagus, Bibi Zi. Ling Shi tersenyum cerah saat dia memastikan bahwa semua ini benar. Meminum cairan obat yang terkandung dalam botol obat pemberian Fei Hung, Xinzi masih ingat pemuda yang penuh misterius itu. Dia berharap dia akan melihatnya lagi. Bu, kami akan membiarkanmu istirahat. Kau masih harus pulih dengan baik. Xin Wanying mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya dan pergi ke kamarnya bersama Ling Shi. Di kamar Xin Wanying. Saudara Wanying, senang ketika melihat kondisi Bibi Zi telah pulih sepenuhnya. Ling Shi memberi selamat kepada Xin Wanying. Ini semua berkat pemuda itu. Xin Wanying mulai mengingat Fei Hung. Hatinya sangat kacau setiap kali dia memikirkannya. Keluar dari kekacauan mentalnya, Xin Wanying bertanya pada Ling Shi. Ling Shi, bagaimana tentang hubunganmu dengan orang yang kau sukai itu? Ling Shi tersipu mendengar pertanyaan Xin Wanying. Dia tahu siapa yang dia maksud. Xin Wanying melihat reaksi dan tahu bahwa dia belum membuat banyak kemajuan. Saudara Ling Shi, jika kau tidak melakukan sesuatu, kau bisa disingkirkan dan orang lain akan mencuri hatinya. Tapi, Ling Shi segera menyela. Xin Wanying tidak terus berbicara ketika Ling Shi berbicara. Dia tahu apa yang dimaksud Ling Shi. Sejak kecil, dia dan Ling Shi selalu bersama. Bahkan sebelum keluarganya tewas dalam serangan binatang iblis beberapa tahun silam saat mereka masih kecil.
Persahabatan antara dua gadis ini tumbuh ke titik di mana mereka hampir tak terpisahkan. Xin Wanying masih ingat dengan jelas janji yang dibuat Lingxi beberapa tahun yang lalu. Dia masih ingin melanjutkan hubungannya persaudaraan mereka. Jadi dia bermaksud untuk bertemu dengan pria beruntung yang telah memenangkan hati Lingxi. Karena Lingxi telah jatuh cinta terlebih dahulu. Tetapi sekarang, dia telah bertemu dengan pria misterius itu. Dia terus datang kembali ke pikirannya berkali-kali. Jantungnya berdetak kencang setiap kali dia memikirkannya. Saudari Lingxi, pria yang kau pilih pasti sangat beruntung. Kau harus menyatakan perasaanmu kepadanya. Xin Wanying berbicara sambil tersenyum, berusaha menyembunyikan nada gemetar yang keluar dari mulutnya. Lingxi tersipu dan teringat orang yang sudah membuat dia jatuh cinta. Saudari Wanying, dia seperti kakak bagiku. Tetapi aku belum berani mengatakan padanya perasaanku. Xin Wanying sudah mendengar bagaimana pria itu menyelamatkannya dari bajingan Luo Feng. Jadi dia pikir pemuda yang dia sukai Lingxi benar-benar pria yang baik. Lingxi tidak pernah memberitahu nama Fei Hung sejak mereka bertemu sebelumnya dan membahas masalah ini. Meskipun dia merasa sedikit tidak enak menyembunyikan ini dari Xin Wanying, dia tetap memenuhi permintaan Fei Hung untuk tidak memberitahukan namanya pada orang luar. Begitu ibu sembuh, aku harus bertemu dengannya. Ucap Xin Wanying. Xin Wanying mendekati Lingxi dan mengatakan sesuatu di telinganya. Lingxi mengangguk dengan rona merah di pipinya. Kediaman klan Yun, aula utama. Apakah kau memanggilku, ayah? Lin Beng bertanya, wajah serius dan agak dingin. Saat ini, dia telah dipanggil ketika para penatua dan penasehat klan berkumpul di aula. Lindong, patria keluarga Lin saat ini, dan ayah dari Lin Meng sedang duduk di kursi utama. Lindong mengamati sikap putrinya dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa putrinya bersikap dingin dan tidak suka bergaul, kecuali kepada beberapa orang, karena sebuah masalah yang terjadi di klan. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kemajuanmu dalam seni bela diri? Maaf jika aku tidak menghabiskan banyak waktu denganmu. Tapi saat ini, kita mengalami beberapa kesulitan saat ini. Lindong mencoba memulai percakapan dengan tenang. Ia tidak ingin putrinya kecewa. Aku merasa lebih baik dari sebelumnya. Kekuatan bela diriku juga meningkat. Lin Meng menjawab dengan tenang, seolah itu normal baginya. Baik ayahnya maupun keluarga Lin tidak tahu tentang penyakitnya. Jadi dia selalu mengatakan bahwa dia masih baik-baik saja terlepas dari segalanya yang dia alami. Aku mengerti. Lindong mengangguk melihat reaksi acuh tak acuh putrinya. Apakah ada sesuatu yang membuat aku dipanggil ke sini? Lin Meng bertanya lagi. Keponakan Meng, sebenarnya kami memanggilmu untuk membahas sesuatu. Sebuah suara terdengar sebelum patriark Lindong berbicara. Itu berasal dari salah satu tetua klan, Lin Chuin.